Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan, pembelajaran ke-6. Kompetensi dasar kita hari ini ada pembelajaran bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini sebagai berikut. Baik anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan kedua gambar berikut. Nah, lihat ini gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Apa perbedaannya? Ya, gambar yang pertama yaitu berbentuk sketsa ya, dia masih memakai warna hitam putih ya. Dia belum diberi warna. Sedangkan yang kedua ini sudah diberi warna sehingga menjadi lebih menarik gambarnya ya. Gambar yang belum diberi warna itu termasuk ke dalam kategori gambar ilustrasi. Nah, coba agar gambar ilustrasi pada cerita bergambar terlihat lebih indah dan menarik, maka kita perlu mewarnai gambar tersebut ya. Lalu, setelah itu ada teknik mewarnai gambar. Teknik mewarnai gambar yaitu ada teknik kering dan teknik basah ya. Teknik kering itu yang biasanya dia menggunakan seperti pensil warna ya. Nah, menggunakan krayon dan pensil warna. Itu yang termasuk ke dalam kategori teknik kering ya. Selanjutnya di dalam teknik kering ini ada yang tidak memerlukan pengencer ya. Jadi misalkan kalian memakai pensil warna pun kalian tidak harus memakai air ya. Tidak harus memakai pengencer ya. Nah, nanti selanjutnya ada juga gambar langsung dibuat di kertas dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Pastinya sebelum diwarnai, pasti kalian harus membuat sketsa terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya mewarnai dengan teknik kering. Nah, ini yang disebut pensil warna ya. Nah, selanjutnya ada krayon, ada pensil, ada penghapus, ada penggaris. Ini alat-alat untuk menggunakan dan menggambar dengan teknik kering ya, mewarnai dengan teknik kering. Nah, contohnya seperti ini. Ini gambar yang dihasilkan dari alat yang menggunakan pensil warna. Nah, selanjutnya di sebelahnya lagi ini gambar hasil dari membuatnya dari krayon ya. Jadi kalian bisa membedakannya antara pensil warna dan krayon. Nah, selanjutnya ada teknik basah. Teknik basah di sini menggunakan cat air atau cat minyak. Nah, ada yang tahu cat air atau cat minyak itu seperti apa? Coba kalian cari tahu ya. Terus selanjutnya membutuhkan air atau minyak sebagai pengencer. Ya, tentunya. Berarti kalian kalau menggunakan teknik basah ini dicampurkan ya, campurkan tambah air sedikit kayak gitu atau minyak. Itu diperlukan untuk menggunakan teknik basah. Nah, selanjutnya nanti di teknik basah yaitu ada gambar yang dibuat dengan kertas yang tebal atau kanvas ya. Mungkin kalian pernah lihat dari gambar yang suka dilukis oleh pelukis tersebut. Nah, itu dia menggunakan kanvas yang tebal ya atau kertas yang tebal. Ya, itu yang dimaksud dia menggunakan teknik basah ya. Seorang pelukis gitu yang suka menggambar
Nah, dia menggunakan kanvas yang tebal, menggunakan cat air ya. Oke, selanjutnya mewarnai dengan teknik basah. Nah, ini alat-alatnya. Nah, yang putih itu yang disebut dengan kanvas ya, kanvas yang tebal atau kertas yang tebal. Nah, yang selanjutnya ada cat air yang sudah dicampur dengan air atau minyak. Nah, selanjutnya ada pensil penghapus dan itu catnya ya, ada penggaris, ada kuas. Ini alat-alat yang digunakan untuk menggambar dengan atau mewarnai dengan teknik basah ya. Nah, selanjutnya nanti akan Ibu berikan contoh untuk teknik basah ya. Nah, ini gambar yang menggunakan cat air. Ini adalah contohnya. Dan selanjutnya ini gambar yang menggunakan cat minyak. Nah, kalian tentu bisa membedakannya ya antara mewarnai dengan cat air dan cat minyak. Nah, selanjutnya setelah ini ada contoh cerita bergambar yang sudah diwarnai. Nah, ini adalah contohnya ya. Mungkin di buku paket kalian ada gambar tersebut. Ini gambar cerita yang sudah diwarnai ya. Jadi ada ceritanya dan ada gambarnya. Tentunya ada menggunakan warna yang menarik ya. Warna-warna yang mencolok tentu bisa lebih menarik para pembacanya. Jadi ini contohnya ya. Cerita bergambar. Oke, baik, selanjutnya cerita bergambar yang baru saja ditampilkan menceritakan tentang sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, sudahkah kamu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan? Segala tingkah laku serta perbuatan yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban. Ya. Nah, selanjutnya pelaksanaan tanggung jawab, yaitu yang pertama ada tanggung jawab di rumah, di sekolah, di masyarakat ya. Baik, selanjutnya ada contoh tanggung jawab di rumah. Apa aja sih tanggung jawab di rumah? Contohnya yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah ya. Pernahkah kalian membantu pekerjaan orang tua di rumah? Selanjutnya ikut menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Selanjutnya melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Nah, ini contoh dari tanggung jawab di rumah. Ya, yang pertama yaitu ada keluarga yang sedang membersihkan rumah. Dibagi tugasnya, ada yang membersihkan lantai, ada yang membersihkan barang-barang ya, ada yang membersihkan meja, ada yang mengelap meja. Itu contoh pertanggungjawaban di rumah. Jadi di rumah itu saling bekerja sama. Selanjutnya setelah ini ada tanggung jawab di sekolah. Nah, tanggung jawab di sekolah ini yang pertama yaitu ada ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya ada ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Selanjutnya ada melaksanakan semua peraturan di sekolah dengan baik. Nah, ini contoh bekerja sama untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi, kalau waktunya tugasnya piket, jangan ada yang kabur-kabur. Nah, ini adalah tanggung jawab di sekolah. Nah, selanjutnya ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, ini bekerja sama tapi tidak berisik ya, dengan tertib mengerjakannya. Selanjutnya ada tanggung jawab di masyarakat. Apa aja sih tanggung jawab di masyarakat? Yaitu ada ikut menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya ada ikut menjaga keamanan lingkungan. Selanjutnya melaksanakan semua aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, selanjutnya ini tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Selamat mengerjakan. Kalian kerjakan dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.